Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sultonika Melisa Gia Caisara, Firda Azara Salsabila, dan Hibana Klistiawan akan mempresentasikan makalah kami tentang model pembelajaran dan aplikasinya dalam MI berupa model Flipped Classroom, Hybrid Learning, serta Blended Learning. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rincian pembelajaran dengan situasi tertentu yang memungkinkan suatunya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan dan mencapai suatu tujuan tertentu. Model pembelajaran ini banyak sekali definisinya, terutama definisi dari Saifuddin dan Bediati yang mengatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan suatu pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah model pembelajaran Flipped Classroom. Apa itu model pembelajaran Flipped Classroom? Model pembelajaran Flipped Classroom merupakan suatu model dan metode belajar yang meminimalkan pengajaran langsung dari guru, di mana dalam proses pembelajarannya siswa mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu di rumah, kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam kelas. Atau bisa didefinisikan sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran Flipped Classroom. Yang pertama atau fase 0 yaitu siswa belajar mandiri. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, siswa belajar mandiri di rumah tentang materi dan pertemuan berikutnya dengan mempelajari bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru saat akhir pembelajaran. Fase yang kedua, siswa datang ke sekolah atau siswa datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Pada pembelajaran di kelas ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan materi yang sudah dipelajari di rumah dan juga diberi kuis di awal pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa saat belajar di rumah. Kemudian fase kedua, yaitu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya. Peran guru adalah memfasilitasi belajarnya diskusi. Di samping itu, guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan dari materi tersebut. Kemudian, siswa mempelajari dan mengerjakan lembar kegiatan yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian fase ketiga, yaitu mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pembelajaran. Kemudian, kelebihan dan kekurangan Flipped Classroom. Kelebihan dari Flipped Classroom sendiri menurut Basal pada tahun 2015 di dalam bukunya di halaman 34 menyebutkan bahwa kelebihan dari Flipped Classroom yaitu waktu di kelas lebih banyak, kesempatan untuk pembelajaran itu lebih dipersonalisasikan atau berpusat pada siswa, kesempatan belajar lebih besar, kemudian interaksi antara siswa dan guru akan lebih banyak, serta peningkatan motivasi siswa. Kemudian kekurangan dari Flipped Classroom yaitu sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Tidak semua sekolah dan guru maupun siswa memiliki sarana yang dibutuhkan. Berpotensi menjadi beban bagi guru karena kemudian memicu stres pada siswa dan orang tua di rumah karena tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dalam menyampaikan materi dari orang tua kepada siswa. Kemudian ekstra monitoring dan pendampingan. Hybrid learning adalah hubungan atau kombinasi antara dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka, yang memanfaatkan teknologi sebagai pendukung utama. Ini langkah-langkah penerapan hybrid learning. Yang pertama, tentukan target pembelajaran, yaitu guru harus menentukan target pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam satu semester atau 1 tahun. Kemudian, menentukan pembelajaran, yaitu guru menetapkan target pembelajaran tersebut untuk menavigasi kelas yang diajar. Selanjutnya, mendesain pembelajaran, di mana waktu kelas tatap muka yang terbatas harus dirancang sedemikian rupa. Yang selanjutnya,
buat perangkat pembelajaran yang dibutuhkan seperti program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana remedi, atau pengayaan. Yang terakhir, lakukan uji coba. Hal ini penting untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan, kesiapan guru dan siswa, dan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin menghambat jalannya pembelajaran hybrid ini. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan hybrid learning yaitu membuka kesempatan bersosialisasi. Yang kedua, pemahaman materi lebih baik ketika tetap memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, kekurangan dari hybrid learning yaitu ada 3: mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian, mengalami kesulitan menyusun metode pembelajaran, dan juga yang terakhir, tuntutan lebih pada orang tua murid. Selanjutnya ada blended learning. Blended learning terdiri dari 2 kata, yaitu blended yang berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, dan learning yang berarti belajar. Jika digabungkan kedua pengertian di atas, maka blended learning adalah campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lainnya. Stoker and Horn 2012 menjabarkan bahwa blended learning adalah suatu pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Pada pembelajaran ini, peserta didik difasilitasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri untuk satu bagian sesi dengan menggunakan bahan dan sumber belajar online, dan satu bagian sesi lainnya dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Langkah-langkah penerapan blended learning. Yang pertama, mula-mula guru dapat merancang kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu dengan mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, setelah merancang kegiatan belajar mengajar, guru dapat menyusun aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan berbagai aspek pembelajaran yang diantaranya standar capaian atau tujuan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, pada awal kegiatan pembelajaran, guru dapat menginformasikan topik untuk kegiatan diskusi yang akan dilakukan secara online. Selanjutnya akan dilakukan sesi pembelajaran tatap muka untuk menarik kesimpulan dari kegiatan diskusi online tersebut. Yang keempat, pada saat peserta didik belajar menggunakan software, aplikasi pembelajaran, guru dapat memantau berbagai miskonsepsi yang terjadi. Dan yang kelima, setelah kegiatan belajar mengajar telah usai dilakukan oleh guru dapat melakukan evaluasi untuk mengambil pengalaman belajar sebagai acuan di tahap-tahap pembelajaran berikutnya. Kelebihan pembelajaran blended learning diantaranya: 1. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik karena pada dasarnya pembelajaran ini dapat melibatkan berbagai macam strategi pembelajaran yang sukar dilakukan pada kegiatan pembelajaran konvensional. Yang kedua, pembelajaran blended learning dapat meningkatkan fleksibilitas dan akses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan lebih luas lagi. Dan yang ketiga, pembelajaran blended learning lebih mengefisienkan kegiatan pembelajaran baik soal dana maupun waktu dari pihak guru ataupun peserta didik. Namun, ada juga kekurangan dari pembelajaran blended learning ini. Di antaranya, 1. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran blended learning akan membuat peserta didik menjadi ketergantungan terhadap internet dan media elektronik lainnya jika kurangnya pengawasan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Dan yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik dari guru maupun peserta didik juga sulitnya akses pembelajaran juga dapat mengurangi kinerja dan keefektifan kegiatan belajar mengajar.